Ya baik, terima kasih sudah gabung di Meet kita ya. Walaupun waktunya sebentar, kita mau bahas nih tentang use case. Kita masih di use case ya, jadi nggak usah terburu-buru. Yang penting di awal itu kalian mengerjakan beberapa studi kasus sampai kalian paham apa saja yang harus dikerjakan kalau kita mau bikin use case. Baik, ini udah betul ya. Pertama ada 2 aktor. Di sini ada apa aja? Apa nih? User. User, kemudian kasir. Baik. Jadi ini soalnya kita baca lagi ya. Di awal kalian boleh sambil buka juga soalnya. Soalnya studi kasus use case 1 itu begini. Buatlah sebuah use case dengan mempelajari terlebih dahulu bab 1 pada handout utama. Sebuah kafe kopi kekinian yang bernama Strada Cafe ingin membuat sebuah sistem informasi pembayaran dengan kriteria sebagai berikut. Aktor terdiri dari user dan kasir. Nah, ini kalau misalkan ada bahasa seperti ini, kalian bisa langsung saja bikin 2 aktor ya, yaitu user dan kasir. Kemudian, user merupakan pembeli yang dapat memesan produk yang ada di kafe tersebut, menggunakan voucher, membayar, dan lain-lain. Kasir dapat melayani user atau pembeli, memberikan voucher, dan lain-lain. Silakan buat use case-nya, boleh menggunakan appdiagrams.net. Nah, di sini kalau ada soal cerita seperti ini kan kalian kayak gini ya, ini yang Intan. Ada pemesanan produk, penukaran voucher, sama transaksi dan pembayaran. Siapa yang mau menambahkan dari use case-nya Intan? Ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Kalau menurut Ibu ini ada yang kurang ya. Sudah betul, sudah baik, tapi ada yang kurang. Siapa yang mau menambahkan? Ibu tunjuk aja ya. Sadam. Ada Sadam? Iya, Bu. Coba Sadam, menurut Sadam apa yang kurang? Kalau dari use case yang Sadam buat, ada pemberian nota ke pembayaran bill. Terus apa lagi? Ada pemilihan menu juga. Ya. Terus? Udah. Nah, pertama di sini ya ada melayani user. Nah, itu yang kurang ditambahin di use case-nya Intan. Jadi Intan boleh nanti diperbaiki ya. Jadi ada pelayanan user. Nah, pelayanan itu kan banyak macam-macam ya. Bisa ngechat gitu ya untuk konfirmasi misalkan salah satu bahannya nggak ada. Nah, itu juga bisa. Jadi di sini use case-nya kurang satu lagi sesuai dengan soal cerita ya, yaitu adalah pelayanan user, kemudian memberikan voucher. Kenapa nggak masuk ke penukaran voucher? Karena kan kalau tulisannya penukaran voucher ya, labelnya penukaran voucher, berarti bisa saja voucher itu bukan dari kasir ya. Jadi ini nanti beda, menggunakan voucher sama memberikan voucher itu nggak usah dirangkum ya. Kalau use case itu bikin aja yang banyak, kecuali kalau nanti jadi nggak efektif ya. Jadi use case itu kalau banyak juga nggak masalah. Nah, ini Ibu mau share screen lagi, salah satunya punyanya Dito. Dito ada? Ada, Bu. Ada ya. Nih. Nah, ini yang punyanya Dito. Yang punyanya Dito juga sudah lengkap ya. Dan lebih, ini kan ceritanya sistem pembayaran Strada Cafe. Ini kalian boleh bayangkan interface-nya itu bisa web atau mobile misalkan ya, gitu. Jadi nanti dua-duanya sama-sama bisa buka
menu. Kalau misalkan di pembeli menunya itu cuman ada apa yang bisa dibeli, kalau di kasir dia bisa saja isinya menu keseluruhan bahkan yang sedang habis gitu ya. Kalau di pembeli biasanya yang muncul cuman yang ada aja gitu ya, yang available bisa dibeli. Nah, ini yang Dito juga sudah betul ya. Ada membeli atau memesan produk, ini melayani pembeli. Nah, ini tuh beda ya. Karena kalau misalkan dia disatuin ya di proses pembelian itu kan bisa aja cuman mesan doang tapi nggak dibeli, itu kan bisa ya, maksudnya nggak cekpot itu kan bisa ya. Nah, sekarang yang kita bayangkan kalau kalian dapat soal seperti ini, soal cerita, kalian tuh langsung bayangin user interface-nya juga. Kayak misalnya kalau kalian mau pesen lewat GrabFood, GoFood, atau Shopee Food gitu ya, itu kan kalian bisa lihat juga di keranjang kalian, walaupun nggak check out tetap bisa pesen kan gitu ya, walaupun nggak langsung check out. Nah, terus di sini nanti ada kasir melayani pembeli. Nah, melayani pembeli itu tentu saja misalkan dia ngelihat pesanan apa sih yang sudah di check out dan harus dia siapkan untuk ke pegawainya, misalkan kayak gitu. Kemudian menggunakan voucher belanja, betul, ini kayak gini, kasir memberikan voucher belanja. Nah, ini juga bisa ya. Jadi si kasir itu, kalau yang di soal cerita ini kan ibu settingnya, ceritanya dia yang ngasih voucher ya, yang ngasih voucher itu si kasir gitu ya, bukan admin atau siapa gitu. Nah, ini baru ada transaksi. Kalau transaksi ini pasti hanya satu use case karena ini nyambung. Transaksi itu pasti bukan use case yang berbeda, pasti satu use case. Nah, kalau transaksi pasti interaksi antara pembeli sama kasir gitu. Ada lagi yang misalkan beda dengan contohnya Dito? Boleh, silakan. Siapa tahu ibu kelewat ya, kalian lebih jeli gitu dari soal yang ibu buat, kalian ngasih lagi ada use case apa, boleh silakan. Sama yang Wisnu ya, yang Wisnu nanti tolong diperbaiki ya. Ini nah contohnya ini kayak gini, simpel sekali nih yang Wisnu, nanti tolong diperbaiki. Nah, ini nih ya yang Wisnu, nanti tolong diperbaiki ya. Ada cuma yang betul ini aktor sama kasir udah betul. Nah, ini memesan bayar kafe, ini maksudnya apa? Ya, nanti tolong diperbaiki punyanya Wisnu ya. Memesan bayar kafe. Jadi dibaca dulu ya modulnya. Siapa lagi? Nah, kemudian ini ada lagi contoh punyanya Galuh. Nah, ini ada yang beda. Di yang Galuh ada authenticate user. Oh, ini mungkin login ya maksudnya. Nah, ini juga terlewat ya tadi ya. Boleh dirangkum sama kalian yang barusan udah kita bicarakan apa aja. Pertama kan harus user atau kasir itu harus login, betul ya. Jadi harus login dulu, mau buka aplikasi kan pasti harus login, dan itu termasuk use case ya. Kemudian ada payment atau voucher. Nah, ini nggak usah atau karena payment sama voucher beda ya. Nah, ini beda di sini. Voucher tuh maksudnya apa? Jadi use case itu sekali lagi bukan objek tapi proses. Jadi silakan kalian elaborasi ya. Jadi kata-katanya bukan cuman authenticate, payment sama voucher, tapi apa gitu kan. Ibu kasih contoh ke kalian ya. Ibu kan kasih contoh ke kalian. Jadi kalian kalau bikin use case kedepannya nanti yang yang lengkap gitu ya. Terus punya siapa nih ya? Kemudian ini ada Fairusani. Weh, bagus nih. Fairusani, adakah Fairusaninya di sini? Virus.
Adakah virus? Virus, coba F. Ada ya virus ya? AFK kayaknya virus. Nah, ini apa nih? Kita baca. Sistem informasi pembayaran Strada Cafe, memilih menu pemesanan, tagihan pembayaran, transaksi pembayaran, memilih metode pembayaran, menggunakan voucher, proses penghitungan tagihan, mencetak tagihan, memberikan pesanan dan tagihan pembayaran, konsumsi pesanan, mengubah atau menambah pesanan. Ya, yang virus juga sama ya, ini udah benar dan udah lengkap sekali per stepnya, seperti kalau virus mau pesan makanan, ya emang seperti ini, udah betul. Terus satu lagi dari Ibu, kalau ini virus, kalau use case minusnya ya diperbaiki aja nanti. Jadi kalau use case itu virus ya nggak perlu kotak-kotak seperti ini. Jadi kamu nanti bikinnya garis-garisnya lurus aja ya. Jadi soalnya kalau use case itu nggak kayak diagram gini ya. Tapi ini udah betul. Jadi nanti kamu bikinnya ke sini aja langsung. Ini budraw ya, maaf ya, gini. Nah, begini, langsung aja. Nah, ini gini. Nanti kalau kamu baca juga ya di buku-buku pemodelan itu, kalau use case dia nggak seperti diagram. Nah, ini jangan, ini betul, ini ke sini gitu ya. Terus ini ada beberapa yang bisa dinormalisasi ya. Misalkan ini apa nih maksudnya konsumsi pesanan? Ibu nggak paham. Nah, tinggal yang ini. Kalau mengubah atau menambah pesanan itu bisa ada di sini nih, pemesanan. Itu bisa ada di proses pemesanan. Ya, di satu use case kan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Bagus ya, berkembang ya, berarti kalian ada yang lengkap, ada yang simple. Ya, tapi yang sudah kalian kerjakan ya, walaupun cuman simple itu nggak apa-apa juga ya, namanya belajar ya. Tapi sekarang kan sudah Ibu kasih tahu, nanti kalian tinggal perbaiki aja ya yang kurang-kurang. Oke, kita lanjut ke pembahasan use case yang selanjutnya. Ibu pengen tahu dulu sudah sejauh mana. Studi kasus use case 2 manajemen hotel. Oh ya, ini yang agak panjang itu ya. Yang sudah masukkan tugas ada 42 orang. Terima kasih banyak. Ibu mau lihat punya Muhammad Ilham Firdaus. Ini punya Muhammad Ilham. Oke, sebelum kesini kita lihat dulu ininya ya. Lihat dulu soalnya. Studi kasus use case 2 manajemen hotel, aturan pengerjaan. File yang dikumpulkan adalah PDF yang diawali dengan nama dan kelas. Soal use case manajemen hotel part 1. Pemesanan kamar hotel. Aktornya ada resepsionis sama customer. Story-nya, seorang customer yang sedang melakukan perjalanan bisnis bermaksud untuk menyewa kamar hotel selama 3 hari, termasuk dengan layanan makanan pagi, makan siang, dan makan malam. Karena hal tersebut, maka user harus memberikan beberapa data kepada resepsionis dan melakukan pembayaran di awal, baik itu secara tunai, debit, kredit. Setelah melakukan tahap administrasi, customer bisa langsung menikmati layanan hotel tersebut.
Kemudian yang kedua, use case manajemen hotel part 2, yaitu pengecekan kelengkapan dan pelayanan customer. Aktornya adalah resepsionis, customer, sama room boy. Story, setelah customer memiliki akses terhadap ruangan yang disewanya, dalam kurung, tap card atau kunci hotel, sekarang customer dapat secara bebas masuk ke kamar hotelnya. Namun ada hal yang harus diperhatikan pihak hotel, yaitu kepuasan customer terhadap pelayanan yang hotel berikan. Salah satunya adalah mendapatkan perlengkapan diri secara gratis selama di hotel, seperti sandal, handuk, sikat gigi, teh, kopi, dan lain-lain. Selain itu, customer juga berhak mendapatkan pelayanan yang prima ketika meninggalkan ruang kamarnya. Misal, kamar tidur yang dirapikan, kamar mandi yang dibersihkan, sampah yang dibuang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, apabila tap card yang customer memiliki habis dayanya, customer harus bisa mendapatkan tap card yang berfungsi lagi secepatnya. Setelah baca soal cerita tersebut, simpulkan oleh kalian ke dalam 2 buah diagram. Diagram pertama tentang pemesanan kamar hotel, diagram kedua use case untuk pengecekan kelengkapan dan pelayanan di hotel. Oke, jadi ini Ibu harapkan kalian bikin 2 diagram ya. Kita mau bahas dulu punyanya Muhammad Ilham Firdaus, RPL 2. Oke, sudah tayang ya di kalian ya. Oke, yang pertama ya ini sudah betul ya. Ada customer, ada resepsionis, kemudian ada pembatalan reservasi, ada reservasi, layanan sarapan, makan malam, makan siang. Oh, ini udah pakai include nih. Ya, bagus. Terus ada pembayaran, ada tunai, cash, kartu kredit, menangani pembayaran, check-in, memberi kunci kamar. Oke, sebelum Ibu bahas, adakah di antara kalian yang mau komentar? Ya, maaf. Terima kasih. Ya, ini sudah betul ya. Jadi ada 2 aktor sesuai dengan yang ada pada soal, yaitu resepsionis sama customer. Ya, udah betul di sini customer. Kemudian di sini ada resepsionis. Nah, terus di sini Ilham nambahin yang pertama ada reservasi ya. Nah, ini betul reservasi istilahnya, boleh juga kalian kalau mau pesan juga nggak apa-apa, istilahnya sama aja ya. Tapi kalau untuk yang hotel seperti ini boleh pakai kata reservasi ya. Ya betul. Nah, ini yang tidak ada di soal, ini Ilham nambahin pembatalan reservasi ya. Nah, ini memang nggak ada di soal, tapi itu kan mungkin ya, sangat mungkin dibatalkan. Jadi kalian tuh boleh batalin reservasi kalau misalkan cancel atau gimana, atau ada perubahan perjalanan bisnisnya ini ya. Ceritanya misalkan yang tadinya minta 3 hari jadi cuman sehari karena batal apa gimana, harus kembali ke kota asal, boleh banget ya. Jadi ini sudah sangat bagus ya Ilham ya, ada use case pembatalan reservasi, karena naturalnya memang begitu, kita boleh membatalkan reservasi gitu. Terus apalagi nih, ada layanan sarapan, layanan makan malam, layanan makan siang. Iya betul, ini udah di-include ya, karena ini nah nanti gini aja ya. Ya ini betul, terus Ibu, nah ini nanti gini aja, jadi nggak usah diluruskan gini, nggak apa-apa ya, di flow aja gitu. Jadi ini khasnya use case, nanti nggak usah kotak kayak ini lewat sini dulu, nggak apa-apa, nggak kayak diagram ya. Terus ini juga begini, jadi khasnya use case tuh begini ya. Udah betul ya. Nanti ada dari customer, ada pembayaran, menangani pembayaran dari resepsionis, kemudian bisa tunai atau cash, kartu kredit. Ini bisa di-include juga ya.
tapi ya nggak apa-apa, kalau kalian sudah gini nggak apa-apa. Ini bisa di-include kayak gini, jadi si tunai cash sama kartu kredit tuh masuk ke dalam pembayaran, jadi di bawahnya gitu. Nah, maaf, cuman 2 ya, cuman 2. Jadi di sini nanti ada tunai sama cash tuh anaknya pembayaran. Ini juga udah betul anaknya ini, tapi si resepsionisnya nggak usah ke tunai cash ini, jadi menangani pembayaran tuh bisa satu di transaksi ya. Nah, ini nanti kalian tulisin transaksi, sehingga di bawah transaksi itu bisa ada ini tunai cash atau kartu kredit gitu ya. Jadi si resepsionis itu nggak menangani pembayaran, tapi langsung ke transaksi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu customer kan, nah check-in ini adalah turunan dari reservasi ya, turunan dari use case reservasi gitu. Terus ini memberi kunci kamar, ya udah betul ya, memberi kunci kamar nggak ada include atau inheritance-nya, langsung dari resepsionis. Baik, sudah bagus sekali Muhammad Ilham Firdaus. Mudah-mudahan kalian yang diagram use case yang pertamanya kurang lengkap bisa nyontoh yang Ilham ya. Cuman tadi saran Ibu ada beberapa yang bisa di satu use case kan, yaitu pembayaran. Terus yang kedua itu ada lagi di nah ini sama ya, ada customer sama resepsionis. Nah ini ada room boy. Nah nanti saran Ibu nih, si room boy jangan di bawah gini, jadi kalau aktor itu taruhnya di atas semua atau di pinggir semua ya. Biar apa? Jadi biar user yang baca perancangan sistem kalian tuh langsung lihat gitu, oh ini aktornya ada berapa. Ini soalnya Ibu nggak ngeh kalau ada 3 aktor ya, jadi sarannya untuk Muhammad Ilham nanti room boy-nya ditaruh di atas juga nggak apa-apa ya, nggak masalah itu biar kelihatan. Terus di sini customer bisa menyampaikan keluhan, memberi penilaian, memberi tab card atau kunci cadangan, memberi tip. Nah ini ada yang kurang satu dari customer, yaitu siapa yang mau nambahin? Yaitu mendapat pelayanan ya. Mendapat pelayanan sama yang utamanya tadi Ibu bilang tuh apa nih? Ini nih. Nah, kan bebas masuk ke kamar hotelnya, itu artinya dia dapat akses ya, dapat kunci. Nah, tapi yang harus diperhatikan pihak hotel yaitu kepuasan customer. Nah, ini betul tadi Muhammad Ilham udah ada ngasih penilaian sama ngasih tip. Nah, terus nah ini nih mendapatkan perlengkapan diri secara gratis. Nah, ini adalah mendapatkan pelayanan. Tinggal tambahin itu ya Muhammad Ilham ya. Jadi nanti ditambahin dapat pelayanan itu di sini, soalnya Ibu belum lihat ya. Ya, cuman kurang itu ya. Satu lagi di sini mendapatkan pelayanan ya. Di sini mendapatkan pelayanan. Nah, resepsionis tentu saja nanti ya betul ya, di sini ada di menyampaikan keluhan, memberi penilaian, memberi telepon. Nah ini kayaknya nggak usah nih, resepsionis nggak memberi penilaian atau customer service, karena kalau penilaian customer service itu nanti masuknya ke hotelnya, bukan cuman ke resepsionisnya aja gitu ya. Nah terus ini yang udah lengkap sekali itu betul yang room boy. Nah itu dia ada memberikan pelayanan. Oh ini bukan customer service ya ini, jadi memberikan pelayanan ini dicoret aja nih. Maaf. Udah betul Ilham, jadi ternyata ada di sini ya, ada di room boy. Yang memberikan pelayanannya itu berarti bukan ke sini ya, tapi ke sini gitu.
ya, memberikan atau menerima pelayanan ya. Jadi yang ini bisa nanti kalian hapus aja karena ternyata nih Ilham udah bikin di bawah yang nyambung ke si Rumboy ya. Aduh, ini susah ngapusnya. Nah, ini ya. Ini betul. Buang sampah, bersihkan kamar, mempersiapkan kamar. Kurangnya itu aja, yang itinerary yang komplimen itu. Jadi nanti dia dapat sabun ya, dapat sabun, dapat sendal gitu ya, dapat handuk bersih. Nah itu tambahin di ini udah juga mempersiapkan kebutuhan customer. Boleh ditambahin di sini nanti dalam kurung kelengkapan ya. Gitu. Udah sangat bagus ya Muhammad Ilham. Yang lain bisa contoh ke yang Muhammad Ilham ya. Nanti ini nih ya, Ibu share lagi tab yang barusan udah Ibu coret-coret. Ini. Nah, ini ya. Nanti kalian boleh lihat di rekaman ya. Ini contoh yang Muhammad Ilham udah sangat lengkap. Cuman ada yang kurang dikit coretan-coretan yang dari Ibu ya. Nah, terus ini juga ya. Nanti boleh kalian lihat di rekaman, di pause, sebetulnya harus kayak gimana sih untuk pembelajaran studi kasus berikutnya. Nah, kalian tetap semangat, jangan jangan bikin use case dari si ibu, studi kasusnya salah wae, capek gitu ya, jangan ya. Karena semakin banyak kalian ngerjain studi kasus, semakin banyak kalian menganalisa soal, semakin lihai pula nanti kalian ketika ngerjain studi kasusnya ya. Kalau ibu sih ini ngelihat, ini ibu memang belum periksa semuanya, ada peningkatannya dari kalian ketika ibu kasih soal yang awalnya bikin use case, cuman use case-nya ada 3, kesininya kalian use case-nya itu ada lebih banyak gitu ya, jadi peningkatannya di situ. Oke, sebelum nanti kita lanjut ke tingkatan use case yang lebih rumit ya, insya Allah nanti ibu susun dan kasih materinya ke kalian sebelum nanti di akhir. Jadi ibu tuh rencananya gini, setiap kompetensi dasar misalkan sekarang use case, nanti rencananya ibu akan kasih juga kalian tes gitu ya, kasih kalian tes untuk ngukur kalian udah paham belum sih use case ya. Tapi sebelumnya kalian ngerjain dulu latihan studi kasus. Jadi nanti ibu akan share juga ke kalian modul tentang use case ya yang lebih lengkap lagi gitu ya, lebih lengkap dari yang di handout. Tapi yang di handout juga sudah lengkap ya, udah cukup bisa kalian gunakan sebagai dasar. Tapi nanti ibu share lagi dan nanti kalian akan mengerjakan kuis gitu ya. Kalau nggak kuis, studi kasus lagi. Soalnya ibu bingung kalau misalkan di kuis dibikin PG tentang use case, apa yang dibikin PG gitu, karena kan pasti menyelesaikan studi kasus. Kalau pemodelan itu kan teori ya, bukan sesuatu yang harus di coding gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan.
Oke, ada pertanyaan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, Dio. Kan tadi untuk di contoh yang di use case Trada Cafe itu punya Dito, kalau nggak salah use case-nya itu pakai kotak, Bu. Terus sementara di handout itu nggak pakai kotak gitu, Bu. Jadi yang apa memang perlu pakai kotak kayak gitu, Bu? Yang ininya tulisan use case-nya. Iya, Bu, kayak di sekeliling use case-nya itu, Bu, pakai kotak gitu. Contohnya siapa ya yang pakai kotak ya? Yang punya Dito. Trada Cafe. Jadi Dito pakai kotak tadi kah? Bentar. Oh, iya. Dito, oh ya Dito yang tadi ya, yang pertama ya? Oh. Enggak perlu. Jadi kalau use case itu khasnya kalian bikin nih kayak gini. Simple aja, use case kan masih dasar banget ya. Belum ada turunan atau gimana. Itu yang pasti use case itu bulat gitu ya. Terus si aktor ini gambar orang atau apapun lah bentuk ikonnya. Terus ya udah garis-garisnya juga belum kompleks, belum ada perbedaan gitu. Misalkan kalau garis putus-putus gimana atau garis titik-titik gimana. Kalau use case mah belum ada. Jadi kalau use case masih simpel sekali. Jadi nanti kalian tinggal bikin buletan kayak gini, terus aktor, terus garis, dan garisnya pun nggak usah kotak-kotak kayak gini ya. Ibu ingetin sekali lagi, garisnya berantakan nggak apa-apa ya. Nah kayak gini nih, jadi scatter gitu doang, nggak usah dirapiin nggak apa-apa. Soalnya mungkin karena kalian terpancing sama kata diagram ya. Jadi karena diagram mungkin harus rapi gitu, enggak ya. Maksudnya Ibu, diagram itu ya diagram, bukan organigram yang harus nurun ke bawah gitu. Gitu Dio. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Siap, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak ya sudah hadir di Meet. Ini kita total sekarang ada berapa? 60 ya. Dan 60 yang sudah gabung. Bu, minggu depan masih bahas use case atau materi selanjutnya? Minggu depan tes ya. Tes use case dulu. Jadi kita tes use case dulu. Memang harus ada ya, harus bisa diukur. Jadi kalau yang minggu depan tuh ya nanti kalian ngerjain studi kasus atau ngerjain kuis secara PG. Cuman bedanya kalau minggu depan itu harus dikumpulin hari itu juga ya, karena kan sifatnya tes. Maksud Ibu kalau misalkan kalian ada di kelas nih ya, nggak daring, itu ya kalian langsung aja sama Ibu dikasih kertas, terus kalian menggambar use case gitu. Biasanya begitu. Kalau sekarang karena daring ya Ibu gimana mau ngasih kalian kertas gitu secara langsung dikumpulin kan susah. Jadi kayaknya sih assignment-nya akan Ibu terima seharian itu ya gitu. Tapi sifatnya tes, maksudnya sifatnya tes, walaupun kalian di rumah bisa buka buku atau gimana ya nggak apa-apa, berarti itu jadi bonus buat kalian. Jadi kalian tinggal kerjain semaksimal mungkin gitu ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak sudah gabung ya. Kalian boleh lanjut ke materi, ke pembelajaran berikutnya. Jangan lupa besok PKK dipersiapkan seperti biasa. PKK ini kan diskusi ya, masih teori. Jadi dipersiapkan besok ada yang presentasi ya dari RPL 1 sama RPL 2 seperti yang kemarin. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, Ibu tutup ya sampai saat ini. Mungkin sudah cukup, nanti akan Ibu upload seperti biasa ya, yang barusan Ibu bilang materi selanjutnya tentang use case. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.